Zat dan perubahannya. Pernahkah kalian melihat es krim yang mencair saat dibiarkan? Atau pernahkah kalian melihat uap saat air sedang dipanaskan? Pada materi ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu wujud zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat mengenali materi dan ciri-cirinya. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik wujud zat, dan peserta didik dapat memberikan contoh perubahan wujud zat. Pengertian materi dan cirinya. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi bisa berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda seperti buku, tanah, dan langit. Semua materi pasti memiliki massa, yaitu ukuran seberapa berat benda tersebut. Massa bisa berbeda-beda dan biasanya diukur dengan timbangan. Selain massa, materi juga memiliki volume, yaitu seberapa besar ruang yang ditempati oleh materi. Misalnya, air bisa mengisi gelas atau botol, dan udara bisa memenuhi ruangan. Volume biasanya digunakan untuk mengukur zat cair, seperti air atau minyak, dan bisa diukur dengan gelas ukur dalam satuan mililiter atau liter. Jadi kesimpulannya, semua materi pasti memiliki massa dan volume. Semakin banyak zat yang dimiliki suatu benda, biasanya memiliki massa yang semakin besar. Massa dan volume saling berkaitan dan menjadi ciri utama dari setiap materi. Kita sudah mengetahui bahwa materi atau zat memiliki massa dan volume. Tapi, tahukah kamu bahwa massa dan volume setiap zat berbeda? Kita akan membaginya menjadi 3 wujud zat. Yang pertama akan kita bahas adalah wujud zat padat. Ciri khas dari zat padat adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Mau diapakan saja, bentuknya tidak akan berubah. Yang kedua, wujud zat cair. Ciri khas dari zat cair ini adalah tidak punya bentuk tetap, tapi volumenya yang tetap. Zat ini akan menyesuaikan bentuk dari wadahnya. Yang terakhir adalah wujud zat gas. Ciri khas dari gas adalah tidak memiliki bentuk yang tetap dan akan mengisi seluruh ruangan di dalam wadahnya. Bentuk dan volume dari zat gas akan berubah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa materi biasanya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu cair, gas, dan juga padat. Tapi, tahukah kamu kalau benda-benda itu bisa berubah wujud loh? Kadang dari padat jadi cair, dari cair jadi gas, bahkan dari gas balik lagi tuh ke padat. Kok bisa ya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu mencair. Kalau kamu punya es krim lalu ditaruh di luar kulkas, apa yang terjadi? Pasti es krimnya akan meleleh kan? Itu adalah perubahan dari padat jadi cair. Inilah yang disebut mencair. Es krim dapat meleleh karena terkena panas atau lebih tepatnya terkena kalor, yaitu energi panas. Kalor ini bisa datang dari sinar matahari, api, atau suhu ruangan yang hangat. Yang kedua, membeku. Membeku merupakan kebalikan dari mencair, yaitu merubah zat dari cair ke padat karena melepas energi panas. Air dapat membeku jika ditaruh di dalam freezer karena ia kehilangan kalor, atau kata lainnya suhunya menjadi sangat dingin. Namun, tidak semua benda harus sangat dingin untuk membeku loh. Ada yang cukup suhu ruangan saja, seperti coklat, lemak, atau lilin. Yang ketiga ada menguap. Mungkin kalian pernah lihat air mendidih saat dimasak? Nah, kalau terus dipanaskan, lama-lama airnya berkurang dan muncul uap.
Ini yang dinamakan menguap dari cair menjadi gas. Air tersebut dapat menguap dari cair menjadi gas karena menerima energi panas. Karena air di dalam panci menerima panas dari api kompor, maka air tersebut berkurang dan menjadi uap. Semua itu terjadi karena benda cair menerima kalor dan berubah menjadi gas. Yang keempat ada mengembun. Kalau kamu minum air es dan lihat bagian luar gelasnya berair, padahal kamu gak menumpahkan apapun. Itu karena uap air di udara menyentuh gelas yang dingin, lalu berubah menjadi tetesan air. Jadi di udara itu sebenarnya ada uap air loh, tapi kita gak bisa lihat karena bentuknya gas. Nah, ketika uap itu menyentuh permukaan gelas yang sangat dingin, uap airnya jadi kehilangan panas dan berubah jadi butir-butir air kecil. Yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat langsung menjadi gas. Contohnya seperti kapur barus. Mungkin kalian pernah melihat kapur barus yang diletakkan di suatu tempat. Lama-lama kapur barusnya akan mengecil dan habis. Kapur barus dapat menghilang karena ada zat gas yang memiliki karakteristik mudah bergerak bebas kemana saja. Adanya kalor atau panas akan membuat gas makin menyebar sehingga menjadi wangi. Yang keenam atau terakhir ada mengkristal. Air laut sebenarnya mengandung garam terlarut. Saat dijemur di bawah sinar matahari, airnya akan menguap dan garamnya tertinggal. Lama-lama garam tersebut akan mengendap dan membentuk kristal padat yang disebut mengkristal atau kristalisasi. Mengkristal adalah proses ketika suatu zat berubah menjadi bentuk padat yang tersusun rapi seperti kristal. Biasanya terjadi dari zat cair atau gas yang berubah menjadi padat karena suhu menurun atau karena airnya menguap. Setiap benda di sekitar kita merupakan materi karena memiliki massa dan menempati ruang. Materi bisa berwujud padat, cair, atau gas. Masing-masing tentu dengan ciri khasnya sendiri. Selain itu, materi bisa mengalami perubahan wujud seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan ini terjadi karena adanya panas yang diterima atau dilepas oleh zat tersebut. Dengan mengenali perubahan wujud zat, kita bisa lebih memahami peristiwa sehari-hari di sekitar kita, seperti es yang mencair, air yang menguap, atau garam yang mengkristal dari air laut. Ilmu sains itu ternyata dekat banget dengan kehidupan kita ya. Jadi seru kan belajarnya? Sekian dulu informasi yang bisa Kak Azika dan Kak Anissa sampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.